Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya, tergantung kalian nonton ini jam berapa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryo Gendon Wijoyo dengan NIM 23104111076. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara menemukan kebenaran di era banjir informasi ini untuk mata kuliah Media dan Jurnalistik kelas G yang diampu oleh Mas Dede Suprayitno. Seperti yang kita tahu, di era digital saat ini tuh banyak banget informasi yang bertebaran luas. Bisa dari media sosial, portal berita, blog, bahkan sampai forum diskusi. Tapi semua informasi yang tersebar itu tuh belum tentu benar. Kayak banyak yang bias, banyak yang menyesatkan, atau bahkan sengaja dibuat untuk tujuan tertentu kayak misinformasi dan disinformasi. Karena itu, penting banget nih buat kita untuk punya keterampilan gimana sih cara bedain informasi yang benar ataupun yang salah. Dan kali ini saya akan menjelaskan strateginya gimana sih cara untuk membedakan berita yang baik, yang benar ataupun yang salah. Oke, lanjut. Yang pertama tuh ada mengevaluasi kredibilitas sumber. Karena sumber yang kredibel tuh punya reputasi baik dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berdasarkan data gitu loh. Gimana cara nilai sumber yang kredibel? Yang pertama, kita periksa reputasi medianya, kayak apa mereka dikenal sama jurnalisme yang fakta atau yang sering menyebarkan hoaks. Kedua, kita bisa ngeliat profil penulis. Dan yang ketiga tuh kita bisa ngecek apakah informasi tersebut didukung oleh lembaga resmi kayak badan pemerintah, universitas, atau organisasi yang diakui dalam bidangnya gitu loh. Yang kedua, kita bisa bandingin dengan sumber yang lain. Kenapa? Karena satu sumber informasi tuh bisa punya bias-bias tertentu gitu loh. Nah, dengan itu kita harus ngebandingin nih sama sumber yang lain supaya kita bisa ngedapet pandangan yang lebih banyak dan lebih objektif gitu loh. Caranya, kita bisa nyari berita yang sama di beberapa media yang berbeda. Karena kalau cuma satu sumber tuh patut dipertanyakan gitu loh keabsahannya. Yang kedua, kita bisa periksa apakah berita tersebut telah dikonfirmasi oleh media internasional yang independen. Yang ketiga ada menggunakan alat pemeriksa fakta. Ini tuh salah satu keuntungan kita di era sekarang ini karena kita bisa ngecek lewat website. Contohnya ada Cek Fakta, Turnback Hoax, terus ada Snopes yang internasional, ada factcheck.org, ada juga Google Fact Check Tools. Lanjut yang keempat, kita bisa menganalisis gaya bahasa dan narasi. Kenapa penting? Karena informasi yang dibuat untuk memanipulasi itu biasanya menggunakan bahasa yang provokatif, emosional, atau emang sifatnya mengadu domba gitu loh. Ciri-ciri yang bisa kita waspadain, yang pertama clickbait. Biasanya pakai judul-judul yang sensasional kayak heboh atau wajib baca sebelum ditutup. Kalau nggak baca nyesel gitu. Itu kita harus kayak cari tahu ini clickbait bukan sih gitu loh. Yang kedua ada emosi berlebihan. Dia tuh menggunakan kata-kata yang mengandung kemarahan, ketakutan, atau kebencian. Yang terakhir adalah tanpa sumber yang jelas, kayak dia tuh nggak mencantumkan referensinya dari mana, cuma menyebutkan menurut sumber terpercaya, atau terpercaya itu siapa gitu loh, karena kita nggak ada sumbernya. Yang kelima, kita bisa ngecek dari tanggal dan konteks, kayak soalnya bisa juga tuh informasi lama diungkit-ungkit lagi tanpa konteks, dan itu bisa jadi menyesatkan. Gimana cara kita menghindari kesalahan ini? Kita bisa periksa tanggal publikasinya, kayak untuk memastikan lah informasi ini tuh masih relevan gak sih. Terus kedua, kita bisa ngeliat konteks beritanya, apakah ada perkembangan terbaru yang bisa jadi ngubah makna dari berita tersebut. Terus kita juga harus hati-hati dengan potongan video ataupun gambar yang dikeluarkan dari konteks aslinya. Yang keenam nih bisa jadi lumayan penting, dan semuanya penting, tapi ini kayak kadang tuh kita susah untuk ngelakuin nih. Kayak ada yang namanya menyadari bias pribadi dan bias media. Karena sering banget kita tuh nyari informasi yang emang kita pengen tahu doang, jatuhnya untuk ngevalidasi diri sendiri. Ini biasa disebut dengan bias konfirmasi. Nah, dengan itu kita tuh harus mencoba untuk membuka diri terhadap pandangan baru supaya kita bisa ngeliat perspektif yang berbeda lah. Jangan cuma ngebaca sumber yang itu aja yang selalu ngedukung pandangan kita. Kadang kita harus mencoba untuk lebih open minded gitu loh. Kita juga sadar bahwa media juga bisa memiliki kecenderungan terhadap satu pihak tertentu gitu loh. Jadi nggak selamanya dia pasti akan faktual. Kadang tuh cenderung ke satu sisi. Lanjut ke yang ketujuh, kita bisa memeriksa keabsahan bukti dan data. Kenapa penting? Karena statistik atau data tuh bisa digunakan untuk mendukung sebuah klaim-klaim tertentu, tapi bisa juga dimanipulasi untuk menyesatkan. Kita bisa ngecek datanya valid atau enggak bisa dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau WHO, atau IMF. Terus kita juga bisa ngecek apakah data tersebut sudah diperbarui atau masih menggunakan data yang lama gitu loh.
Hati-hati dengan grafik atau angka yang ditampilkan tanpa konteks lengkap. Lagi-lagi hati-hati. Yang terakhir, dan penting juga, hindari penyebaran informasi tanpa verifikasi. Dan ini balik ke pribadi masing-masing, kayak ketika kita dapat pesan dari teman-teman lingkungan sekitar kita ada informasi baru, kita tuh harus nyari tahu ini beritanya kira-kira benar atau cuma hoax. Karena kalau misalkan hoax, jangan kita lanjutin sebar, nanti akan ada di rantai itu terus tuh, muter berita palsu, hoax lagi, yang ujung-ujungnya hoaxnya tersebar. Jadi kalau misalkan kita tahu itu hoax, lebih baik di stop di kita, jangan disebar lagi. Kalau misalkan kita nggak yakin dengan kebenaran data, bisa juga kita nggak usah nyebarin, karena kita takutnya itu hoax lagi, muter-muter lagi kan. Dan yang terakhir, kita bisa nge-push orang-orang untuk lebih kritis terhadap informasi lah. Jadi kalau misalkan teman kita ada yang dapat hoax, kita kasih tahu, jangan lu sebar lagi, jangan, pokoknya diputusin sendiri aja gitu loh. Nah, kesimpulannya adalah di tengah banjir informasi ini tuh, kemampuan kita buat berpikir kritis dan memilah informasi itu sangat penting banget. Karena ya nggak bagus lah makin banyak hoax yang tersebar. Terus juga dari beberapa strategi yang tadi saya jelasin, semoga itu bisa jadi landasan buat kita supaya mengurangi penyebaran informasi yang salah lah. Karena kita semua sebenarnya punya tanggung jawab masing-masing untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat. Kelas kata-katanya. Mulai dari diri sendiri dulu, kayak dengan selalu verifikasi informasinya sebelum kita percayain dan nyebarin itu. Mungkin sekian dari kesempatan saya kali ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.